Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haikal. Saya Natasha Putri. Saya Anastasia Syam. Saya Sapol. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ambo Uleng SCMM, dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, yang dimana judul yang diberikan yaitu manajemen persediaan yang tidak efisien. Ya, langsung saja teman-teman, kita akan masuk di masalah kelebihan atau overstock. Dan dimana ada kelebihan pasti di situ ada kekurangan atau stock out yang terjadi secara bergantian, biasanya menandakan adanya ketidakseimbangan antara data permintaan dengan realistis pengadaan. Identifikasi akar masalah penyebab utama fluktuasi stok biasanya terjadi berasal dari 3 faktor ini. Faktor yang pertama itu bullwhip effect. Bullwhip effect adalah perubahan kecil pada permintaan pelanggan di tingkat retail yang menyebabkan distorsi besar pada pesanan di tingkat gudang atau pemasok. Peramalan atau yang lemah hanya mengandalkan insting tanpa menggunakan data historis penjualannya, teman-teman. Evaluasi proses distribusi. Proses distribusi yang tidak sinkron seringkali memperparah kondisi stok. Nah, hal yang perlu dievaluasi yaitu lead time variable. Apakah pemasok seringkali terlambat? Ya, jika waktu tunggu tidak pasti, perusahaan cenderung memesan terlalu banyak yang berakhir menjadi overstock. Minimum order quality. Evaluasi apakah vendor mewajibkan pembelian dalam jumlah besar yang sebenarnya melebihi kapasitas serap pasar Anda. Frekuensi pengiriman. Menilai apakah pengiriman barang dilakukan dalam volume besar tapi jarang berisiko stok menumpuk, atau volume kecil tapi sering lebih responsif. Nah, nomor 3, sistem pengolahan yang lebih efektif. Untuk mengatasi ketidakstabilan stok, berikut adalah sistem yang direkomendasikan. A. Implementasi analisis ABC dan VED dengan memperlakukan semua barang dengan cara yang sama. Analisis ABC fokus pengawasan ketat pada barang A, yaitu 70% nilai modal tapi jumlah barang sedikit. Barang ini tidak boleh habis tapi tidak boleh berlebihan karena menyerap modal besar. Analisis VED memastikan barang yang vital untuk operasional selalu tersedia terlepas dari harganya. Safety stock yaitu stok cadangan untuk meredam fluktuasi permintaan mendadak. Rumus ROP-nya yaitu rata-rata penjualan harian dikali lead time lalu ditambah safety stock. Jadi kita tahu persis kapan harus order ulang. Poin C, sistem inventory berbasis cloud real time. Kita usulkan transisi ke sistem manajemen inventaris yang terintegrasi. Fungsinya ada 2. Yang pertama, sinkronisasi penjualan dan stok setiap kali barang terjual di kasir. Jumlah stok di gudang berkurang secara otomatis. Kedua, early warning system. Sistem memberikan notifikasi otomatis saat stok mendekati batas minimum yaitu safety stock. Poin D, perbaikan hubungan dengan pemasok VMI. Vendor Managed Inventory. Di sini pemasok memiliki akses ke data stok Anda dan bertanggung jawab mengirimkan barang saat stok mulai menipis. Ini mengurangi beban admin dan risiko salah pesan. Strategi eksekusi singkat. Untuk menjalankannya ada 3 langkah. Yang pertama, audit total, lakukan stok opname menyeluruh untuk menyamakan data. Kedua, klasifikasi. Pisahkan barang yang paling cepat laku atau fast moving dan paling lambat atau slow moving. Ketiga, otomasi mulai menggunakan perangkat lunak untuk menghitung tren permintaan bulanan agar pesanan ke vendor lebih presisi. Halo semua, Kita balik lagi. Kesimpulan strategis yang dapat kami sampaikan yaitu pertama, masalah utama, data tidak sinkron. Ada celah informasi antara laporan penjualan, kondisi fisik gudang, dan pemesanan ke vendor. Dan yang kedua yaitu kurangnya skala prioritas. Semua barang dianggap sama, padahal ada barang yang cepat laku dan ada barang yang hanya mengendap. Jadi solusi yang harus kita terapkan yaitu standarisasi perhitungan.
Anda harus menetapkan safety stock atau stok pengaman dan order point atau titik pesan ulang menggunakan rumus matematis, bukan perasaan. Ini kunci supaya tidak ada lagi drama stok habis dalam gudang yang keperluannya itu tidak dibutuhkan, teman-teman. Yang kedua yaitu digitalisasi. Wajib pakai sistem manajemen inventaris yang real time. Begitu ada barang keluar di distribusi, data di pusat harus langsung diupdate. Adapun langkah rekomendasi yaitu audit dan klarifikasi. Segera lakukan analisis ABC. Fokuskan energi untuk mengontrol 20% jenis barang yang menyumbang 80% dari perusahaan. Yang kedua yaitu evakuasi vendor. Perbaiki komunikasi dengan pemasok. Kalau real time atau waktu tunggu mereka berantakan, ya stok yang Anda gunakan pasti akan ikut berantakan. Intinya ya, masalah Anda selesai kalau Anda mulai pakai metode modifikasi barang yang jelas dan didominasi oleh peringatan stok sebelum barang benar-benar habis. Dengan begitu, modal perusahaan tidak tertanam di gudang dan perputaran perusahaan tetap lancar. Oke.